Hamba Allah, muslimin, hadirin jamaah salat Isya, dan juga dilanjutkan dengan salat khusuful qamar yang hukumnya adalah sunat dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita memuji Allah Azza wa Jalla yang menggenggam mengatur alam semesta, menata alam ini dengan galaksi yang oleh kita manusia tidak mampu mengendalikannya. Dan salah satu daripada fenomena keesaan dan keagungan Allah yaitu terjadinya khusuf, baik itu khusuful qamar maupun khusufus syam, gerhana bulan dan gerhana matahari. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salat wa salama karena pelaksanaan salat sunat gerhana ini bahagian daripada sunnah dan syariat yang diajarkan kepada kita. Hamba Allah muslimin yang berbahagia, dari ayat Al-Quran yang tadi sudah kita sebutkan, yang pertama terdapat di dalam surah Al-Anbiya ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi khalaqal laila wan nahar." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan malam, telah menciptakan siang. Malam dan siang terus berputar, bergonta-ganti sepanjang waktu. Wasyamsa wal qamar, Allah telah menciptakan matahari, Allah juga yang menciptakan bulan. Inilah Allah Esa dari segi fi'liyah. Allah Esa zat, hanya Allah itu satu, tidak berbilang dan tidak berganda. Allah Esa sifat, banyaknya sifat Allah pun tidak menunjukkan banyaknya yang punya sifat, tetapi Allah juga Esa. Dan banyaknya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, baik itu perbuatan yang sifatnya raksasa maupun perbuatan yang sifatnya kecil dan hakir, juga itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya perbuatan Allah tidak menunjukkan banyaknya yang berbuat itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap saja satu, yaitu Maha Esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu Esa. Hamba Allah muslimin jamaah yang berbahagia, langit adalah ciptaan Allah, bumi adalah ciptaan Allah, malam Allah yang memberikan, siang juga Allah yang menggilirkan, matahari Allah yang menciptakan tergantung tanpa tiang, dan bulan juga berputar tanpa ada yang mendorongnya. Semuanya itu ada di dalam genggaman dan penataan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah satu nama Allah adalah Rabb, artinya yang maha mengatur, yang maha menata alam ini. Allahu Rabbus samawati wal ard, Allah yang mengayomi, yang mengatur kehidupan langit dan juga kehidupan bumi. Kullun fi falaki yasbahun, beredarnya matahari, beredarnya bulan, itu adalah pada porosnya. Tidak ada yang tertukar di dalam peredaran itu. Giliran siang kita nampak melihat matahari, giliran malam kita nampak melihat cahaya bulan. Semua itu adalah falaki yasbahun, beredar pada porosnya. Dengan membaca ayat ini, kita merasakan ternyata penting juga belajar ilmu falakiyah. Penting juga belajar ilmu astronomi, ilmu tentang perbintangan, ilmu tentang angkasa luar, ilmu tentang galaksi alam semesta di atas sana. Maka di dalam agama Islam sesungguhnya tidak ada dikotomi, tidak ada pemilahan ilmu itu. Semuanya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Gerhana adalah fenomena yang disebabkan oleh matahari, bulan dan bumi. Ada 3 planet yang Allah ciptakan. Allah ciptakan bumi beredar pada porosnya mengelilingi matahari.
Allah ciptakan bulan beredar pada porosnya mengelilingi bumi. Allah ciptakan bumi dan bulan sekaligus mengelilingi matahari. Maka proses ini disebut dengan falaki yasbahun, yaitu beredar pada poros dan tempat yang telah diatur. Tidak ada mereka itu yang berontak. Hamba Allah yang berbahagia. Lalu bagaimana dengan gerhana yang Allah ciptakan seperti yang terjadi pada malam hari ini? Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia, walaupun itu oleh sebahagian manusia yang menekuninya, yaitu ilmu falak, ilmu astronomi, di mana manusia sudah jauh-jauh hari bisa menentukan jadwal, agenda, kalenderi daripada gerhana yang kita rasakan malam ini. Gerhana ini bukan diketahui tadi 15 menit sebelum terjadi. Gerhana ini bukan diketahui kemarin atau minggu lalu. Gerhana ini sudah terjadwal dan sudah disebarkan informasinya bahkan setahun yang lalu. Ini adalah kemajuan saintifik, pengetahuan yang Allah berikan kepada hambanya yang ingin menekuni, walaupun ada di antara kita terus kena baru terpur banyak gerhana, tapi sudah ada ilmuwan yang mengumumkan gerhana ini jauh-jauh hari, bahkan setahun yang lalu. Hamba Allah jamaah salat kusuf yang berbahagia. Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Termasuk di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah menjadikan malam menjadikan siang, menciptakan matahari, menciptakan bulan. La tasjudu lisyamsi, jangan kamu sembah matahari, wala lil qamar, jangan kamu sembah bulan. Jika saatnya nanti terjadi gerhana matahari, jangan sembah matahari. Jika saatnya sekarang ini sedang terjadi gerhana bulan, jangan pula kamu sembah bulan. Sebab matahari dan bulan itu bukanlah Tuhan, tetapi diciptakan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna, tetapi sembahlah Allah yang telah menciptakan gerhana matahari, yang telah menciptakan gerhana bulan, yang telah memberikan putaran waktu, giliran masa antara siang dengan malam. Ketika siang kita tidak menyembah siang, ketika malam tidak menyembah malam. Tapi ketika siang kita menyembah yang memberikan waktu siang, Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam kita menyembah yang memberikan waktu malam, Allah Subhanahu wa taala. Ketika gerhana matahari, bukan kita sembah matahari, tapi kita sembah yang menciptakan gerhana matahari. Demikian di waktu gerhana bulan, yang kita sembah tadinya adalah yang memberikan gerhana bulan ini, Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu termasuk orang-orang yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah muslimin jamaah yang berbahagia, kita itba', arti itba' adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gerhana matahari bukanlah sesuatu keadaan yang panik, bukan sesuatu yang oleh kita menjadi momok, bukan sesuatu pula yang mesti susah, bukan sesuatu pula yang menjadi gundah. Karena gerhana matahari bukan sama keadaannya seperti gempa bumi. Gempa bumi adalah keadaan yang membuat manusia ini gelisah. Sementara gerhana bulan tidak menjadikan kita gelisah, karena gerhana bulan adalah fenomena alam di dalam ketenangan. Walaupun sedang gerhana matahari, kita masih bisa di dalam jiwa yang tenang. Karena itulah Rasulullah memerintahkan kepada kita, sama dengan apa yang Allah perintahkan di dalam ayat, wasjudu lillah, sembahlah Allah. Maksud sembahlah Allah di dalam fiqih dijelaskan makna wasjudu lillah, artinya tunaikanlah salat gerhana ketika matahari gerhana atau ketika bulan gerhana. Hamba Allah muslimin yang berbahagia, secara istilah
Baik itu gerhana bulan atau gerhana matahari bisa digunakan satu kata saja, yaitu kusuf, pakai ka, bukan kha. Kusuf. Kusuf sudah include gerhana matahari juga kusuf, gerhana bulan juga kusuf. Tetapi secara khusus istilah itu dibelah dua, karena dalam hadis disebutkan juga, yaitu untuk gerhana bulan disebut dengan khu, pakai kha, kaha, khusuf. Ini adalah khusuful qamar, ini gerhana bulan, kha. Sementara giliran gerhana matahari pakai kaf, yaitu kusuf. Tapi kalau disebut kedua-duanya secara umum tanpa dibedakan, yaitu kusufaini, dua gerhana. Hamba Allah jamaah yang berbahagia, maka gerhana bulan kita sudah menunaikan tadi sunat yang pertama, yaitu menunaikan salat sunat gerhana rentang waktu sejak terjadi sampai sebelum berakhir. Tadi kita sudah lakukan kira-kira 20 menit setelah terjadi, dan insya Allah di dalam waktu yang sudah diketahui secara astronomi, gerhana ini akan berakhir 10 menit sebelum jam 21. Hamba Allah yang mulia, kenapa kita mesti bersyukur kepada Allah? Bayangkan sekira gerhana ini tidak Allah hentikan, bukankah kita akan hidup di dalam kegelapan? Bayangkan seandainya gerhana matahari tidak Allah hentikan, kita juga akan hidup di dalam kegelapan. Berarti gerhana adalah fenomena yang oleh manusia tidak akan mampu untuk menghalau, menghadang atau membatalkan. Tidak ada upaya apapun manusia membatalkan gerhana. Kenapa terjadi gerhana matahari? Kenapa terjadi gerhana bulan? Ini untuk membuktikan bahwa bumi dan bulan berjalan bersujud kepada Allah dengan caranya tersendiri. Bulan berputar, itulah cara bulan bersujud kepada Allah. Matahari berputar, itulah cara matahari bersujud kepada Allah. Kita tawaf, itulah cara kita bersujud kepada Allah dalam sebahagian ibadah. Tetapi ketika matahari terjadi gerhana, ini karena cahaya matahari yang semestinya disenterkan, dipantulkan ke bumi, terhalang oleh peredaran bulan, maka disebut gerhana matahari. Kita tidak bisa menikmati cahaya matahari. Giliran bulan tidak bisa menerima pantulan cahaya dari matahari seperti sedang terjadi ini. Idealnya bulan adalah bersinar karena dipancarkan, istilahnya pinjam cahaya daripada bumi. Cahaya bulan adalah sumbangan, perpinjaman daripada cahaya matahari. Tapi karena di tengah-tengahnya berada bumi yang juga sedang berputar, artinya berpas-pasan, maka cahaya matahari yang sedang dipancarkan terhalang sementara sehingga tidak bisa terpantul ke bulan, lalu bulan itu gelap. Kenapa bulan itu gelap? Sebab bulan memang tidak memiliki cahaya sendiri. Ini adalah konversi ilmu fisika, ilmu astronomi yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Karena itu jangan katakan ilmu fisika, ilmu kafir, sebab kita membutuhkan ilmu itu. Hamba Allah muslimin, jamaah yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan di dalam hadis kepada kita, Inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan, ayatani min ayatillah, adalah dua daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. La tankhasifani limauti ahadin, jangan anda kaitkan gerhana bulan atau gerhana matahari yaitu dengan kematian seseorang atau dengan kehidupan seseorang. Jika malam ini ada bayi-bayi yang lahir, ribuan bayi yang lahir, bahkan mungkin jutaan bayi yang lahir pada malam ini seluruh dunia. Mungkin ada ratusan bayi yang lahir di Aceh. Ini bukan lantaran gerhana. Tanpa gerhana pun pada saatnya bayi lahir. Ketika ada orang meninggal malam ini, pengumuman di mana-mana, pengumuman innalillahi, itu pun bukan lantaran gerhana bulan. Tanpa gerhana pun ada saja orang yang meninggal. Tetapi
ini adalah fenomena alam sebagai bukti kekuasaan Allah. Karena itulah fa idza raaitum dzalika, ketika kamu menyaksikan gerhana matahari atau gerhana bulan, tugas kita adalah fada'ullaha. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya baca Quran. Pai punan depu malam tengah gerhana, punan depu malam tengah gerhana. Suut le urang yang depu engke lombika ku depu. Salat tidak. Maka ini tidak membawa faedah fikih kepada kita. Jadi ketika kita tahu maklumat, informasi dan pemberitahuan di media atau melalui mulut ke mulut, maka kita melakukan salat seperti pada malam ini, inilah kita telah mengambil hikmah sekaligus mempraktekkan, yaitu apa yang Nabi lakukan. Jadi ikut Nabi itu bukan hanya salat 5 waktu. Salat gerhana pun adalah bahagian daripada ikut Nabi. Hamba Allah yang mulia. Hanya saja hukumnya adalah sunat. Tapi Imam Hanafi di dalam kitab fiqihnya berdasarkan fi'il amar yang disebutkan fasjudu lillah, itu kan kata perintah, fi'il amar, maka bersujudlah kepada Allah. Imam Hanafi dalam mazhabnya mengatakan hukum salat gerhana adalah wajib atas dasar fi'il amar. Sementara Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan itu adalah sunat. Maka semua yang kita lakukan ini adalah sunat. Sembahyang sunat, khutbah juga sunat dan hal-hal lain. Lalu wakabbiru, dan kita bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wasallu, kita menunaikan salat. Watasaddaqu, kita memberikan sedekah atau infak. Intinya dengan gerhana ini kita mendapatkan kesempatan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan menyembahnya, kesempatan untuk berdoa di dalam ibadah kita, dan kesempatan kita memberikan sedekah. Betapa pentingnya kita rasakan kita rendah, Allah Maha Tinggi, sampai-sampai secara prosedur dan kaifiat tadi sudah kita lakukan. Sengaja di dalam syariat, salat sunat gerhana itu 2 kali Fatihah, 2 kali ayat, dan 2 kali rukuk, artinya 2 kali dari ibadah biasa. Ini menunjukkan bahwa kita pada saat ini sedang 2 kali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang sadar, 2 kali sadar. Kalau ada orang taat, 2 kali taat. Kalau ada orang rajin, 2 kali rajin. Kalau ada orang berzikir, 2 kali berzikir. Pancaran dan makna daripada salat sunat khusuf yang sudah kita lakukan. Hamba Allah muslimin yang berbahagia, setelah daripada ini kita memuji Allah Azza wa Jalla yang menggenggam alam semesta, dan kita merasakan bersyukur bahwa fenomena alam ini menjadi iktibar dan menjadi pelajaran bagi kita semua, di samping kita mengikuti apa yang diajarkan di dalam syariat kita. Bagi yang tidak diperintahkan, kita juga tidak melakukan. Betapa lama sudah corona, sudah masuk tahun ketiga dari 2019, tapi tidak disyariatkan salat sunat corona. Yang ada adalah salat sunat gerhana. Artinya apa? Ijma, yang diperintahkan kita lakukan, yang tidak diperintahkan tidak kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat faedah bagi kita semua. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi ma'ab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.